Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Hanoko PS. Di video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewer saya mengenai kerjaan online. Kategorinya apa aja sih? Ya, kalau saya jawab mungkin lebih spesifiknya, kalau teman-teman tahu peluang ini, mungkin nggak ada pengangguran ya, khususnya buat teman-teman yang punya skill. Kalau belum punya, ya belajar bertahap gitu ya, karena memang di awal itu butuh proses, nggak langsung instan. Beda kalau kita ngelamar kerja di pabrik, kemudian udah diterima, bulan depan ya gajian, ya biasanya sih ada training terlebih dahulu ya. Kalau kerja online, asal kita punya skill, udah langsung aja masuk ke Upwork misalnya, atau Fiverr, atau ke People Per Hour, atau dan lain sebagainya lah gitu. Dan di sini saya bahas dua kategori aja ya. Yang satunya itu passive income, karena kerjanya sekali, ya mungkin kayak Graphic River kayak gini, itu kerjanya sekali kita berkarya, kemudian kita masukkan ke Graphic River. Setiap kali ada orang beli karya kita, kita akan mendapatkan pendapatan dari situ. Yang kedua adalah Upwork. Nah, ini adalah salah satu kontrak yang saya dapatkan lagi. Saya baru kerja 10 jam tapi dapat $100. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 1,4 juta rupiah lah kalau dirupiahkan ya. Dan yang ini baru 25 jam kerja dan dapat 277,75 US dollar atau 3.500.000-an barangkali ya, kisaran segitu. Kalau pengen dihitung sih bisa, tapi nanti aja di sini kita bahas masalah kategori pekerjaan yang tersedia di internet, khususnya di Upwork, karena di sini saya akan membahas Upwork, bukan situs yang lain. Memang ada beberapa dan semuanya itu ya situs besar-besar juga, karena potensinya memang besar banget. Karena ya saya udah coba sendiri ya, mulai dari 2011 itu saya sudah mulai terjun di dunia bisnis online, mulai dari yang kecil hingga yang skala sebulan ribuan dolar, bahkan sebulan ya 10.000 dolar ke atas itu saya udah merasakannya. Untuk kategori pekerjaan di Upwork, teman-teman butuh masuk ke situsnya resmi langsung, upwork.com ya, di sini bisa dilihat. Kemudian setelah masuk, kita langsung masuk aja ke kategori projectnya ya teman-teman. Misal ini nih, contohnya infografis, desainer ya, untuk membuat infografis. Nah, ini per jamnya itu $15 sampai 34 US dollar, atau kisaran 230 ribuan sampai 430 ribuan lah. Kira-kira segitu, teman-teman bisa menghitung sendiri untuk rate-nya ini dibayar per jam ya. Tapi untuk kategorinya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada tulisan kayak pensil gitu. Ini adalah kategorinya teman-teman. Ada kategori accounting atau consulting. Ini bisa dilihat subkategorinya. Ada banyak ya, ada 5. Kemudian untuk jadi admin atau support ini ada juga, ada 6. Yang pertama data entry buat teman-teman yang jago apa namanya, data entry di Excel, Microsoft Excel, bisa langsung masuk, atau saat mendaftar dicentang aja untuk data entry, project management, web research, kemudian personal atau virtual assistant, translation, order dan lain sebagainya lah ini. Kemudian bisa juga di kategori customer service. Kalau di sini kita kerjanya itu memang lewat laptop aja dengan koneksi internet. Kita untuk menjawab keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari customer di web tertentu. Jadi di sini tuh projectnya tergantung sih, waktu kita pilih brief projectnya itu yang kayak apa. Ya intinya kita jadi customer service gitulah, CS ya. Ya mungkin kalau teman-teman lagi di kantor mana, kemudian masuk pertama kali kan ada CS-nya. Kalau sekarang itu kan udah beralih ke internet ya. Jadi kalau kita pengen tanya-tanya entah di web store mana, di luar negeri atau apa, itu ya kita yang melayani kayak gitu loh teman-teman. Itu salah satu kategori aja, ada banyak sih, tergantung jenis webnya juga. Kemudian yang berikutnya data science, kemudian analitik ya. Kalau di sini ya ini bisa dilihat. Kemudian ada engineering, arsitektur. Kalau saya sendiri di 3D modeling dan CAD, karena saya ya jago juga menggunakan 3ds Max, kemudian Maya dengan rendering, Mental Ray dan V-Ray. Kalau di bagian sini saya masuk ke art illustration, kemudian graphic editor, presentation design dan product design. Kemudian di sini IT and networking, ini ada 5 kategori, bisa dilihat database administration, kemudian information security dan lain sebagainya. Kemudian untuk kategori legal ini bisa dilihat sendiri ya, kontak law atau ya kayak pengacara gitu dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sales dan marketing juga ada. Nah, di sini sebenarnya itu ilmunya padat banget ya, tapi saya nggak membahas masalah di sini karena ini saya buka salah satu akun saya yang di Upwork yang di kategori web, kemudian grafis dan modeling 3D gitu ya. Dan mobile apps juga sih.
Kemudian di sini translation ini kita butuh untuk mahir bahasa. Ini general, ini medical translation, kemudian technical translation. Nah, yang terakhir ini ada web mobile software development. Saya masuk di bagian 3 kategori, mobile development, web and mobile design, other ya, dan lain sebagainya. Kalau di akun saya yang lain, saya juga masuk di game development dan aplikasi. Jadi ya apa namanya, bikin akun sesuai dengan skill gitulah. Kalau terlalu banyak nanti nggak general, nggak spesifik gitu teman-teman. Yang terakhir ini rating. Nah ini bisa masuk ke sini buat teman-teman yang jago nulis artikel atau konten yang bentuknya tulisan atau apa namanya, kayak copywriter gitu ya. Ini ada konten dan copywriting, editing and proofreading, kemudian resume, cover letter. Saya juga di sini, tapi saya pribadi nggak saya pakai di Upwork untuk skillnya. Saya lempar ke Creative Market karena saya bikin template-nya teman-teman. Kemudian author writing, kemudian creating writing ini bikin artikel dan ya sejenis konten tapi berbentuk tulisan bukan video. Kemudian yang bagian sini grade writing, technical writing. Nah, ini adalah kategori-kategori pekerjaan yang ada di Upwork, teman-teman. Jadi banyak banget buat teman-teman yang punya skill, mungkin salah satu aja di sini itu bisa masuk. Kalau saya pribadi kenapa bisa dapat banyak project di Upwork ya salah satunya karena skill saya banyak, nggak sekedar desain aja teman-teman. Di modeling pun ada, di pemrograman pun ada, di pengembangan website pun ada, ya sejenis SEO dan marketing pun ada. Jadi makin banyak skill yang kita kuasai, makin banyak juga kerjaan yang bisa kita dapatkan di Upwork ini. Jadi profil kita itu tidak hanya direkomendasikan ke satu kategori aja teman-teman. Ya bayangin kalau gini lah, kalau teman-teman punya skill di desain logo aja misalnya, ya project yang kita handle kan cuma logo-logo doang teman-teman. Kalau misal bisa flyer, bisa icon, bisa brosur, bisa printing design atau mockup dan lain sebagainya, kan makin banyak skill yang kita punya, potensinya juga makin banyak, nggak cuma satu kategori pekerjaan aja. Mungkin sampai situ untuk kategori yang bisa saya share buat teman-teman di Upwork ini. Mungkin lain video saya akan buat yang lebih luas lagi ya, tidak hanya di Upwork aja, mungkin di Fiverr dan lain sebagainya. Bahkan murid saya aja yang iseng-iseng mungkin ya mendaftar Upwork karena dia ikut kelas desain market di saya, tapi yang kelas Upwork itu belum saya buka, jadi dia belum mendaftar, cuma iseng-iseng aja. Dan bisa dilihat di screenshot berikut, dia udah dapat $25 tuh, padahal cuma iseng-iseng aja. Jadi buat teman-teman itu sebenarnya kalau udah punya skill, jangan ragu untuk masuk teman-teman. Nggak usah ragu dan nggak usah kayak apa ya, ini beneran atau enggak, karena Upwork itu bukan perusahaan kecil, dia perusahaan internasional, bisa dilihat sendiri di webnya. Untuk alamatnya di Amerika teman-teman. Jadi kalau bisnis online cari yang pasti-pasti aja lah, jangan asal-asal ikut-ikutan gitu. Nah, sekarang pasangannya teman-teman. Kalau Upwork kita kerja, kita dibayar. Nah, waktu kita liburan kan nggak bisa ngerjain teman-teman. Ya susah gitulah. Anggap aja kita libur entah sehari, 2 hari, atau 3 hari. Tapi kalau kita tetap pengen punya pendapatan, maka kita butuh untuk memiliki akun Graphic River. Nggak Graphic River aja sih sebenarnya. Bisa Envato Element, kemudian Creative Market, dan lain sebagainya. Yang sifatnya itu passive income. Kita kerja sekali, dapat pendapatannya itu terus-menerus dari setiap kali klien atau buyer yang mendownload karya kita itu tadi atau membeli karya kita. Jadi terus menerus, nggak ada batas limit untuk pembelian. Jadi enak banget teman-teman. Kalau online shop kita butuh nyetok barang atau dropship. Kalau desain market kayak gini, kita hanya bikin satu, nggak pakai gudang, nggak pakai apa, langsung aja dimasukin ke market, dan setiap kali ada pembelian kita akan mendapatkan pembayaran atau earning terus menerus, nggak ada batasan limit pembelian. Asal original maka nggak akan ada banned. Nah, jadi enak banget teman-teman. Kalau teman-teman menangkap ilmu yang saya bagikan di video ini, ya itu tadi, intinya adalah kita kerja dibayar, kita nggak kerja pun dibayar. Asal kita punya karya yang kita masukkan ke market, entah di Graphic River, entah Creative Market, entah Shutterstock, dan lain sebagainya. Yang jelas kita berkarya untuk jangka panjang ya. Nggak bisa waktu kita action langsung dapet terus-menerus pendapatan, nggak gitu. Jadi butuh banyak karya terlebih dahulu, butuh dioptimasi,
hingga kita menguasai secara keseluruhan. Nah, di titik itulah kita akan finansial, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.